Selama ratusan tahun, rumus bisnis alkohol itu sederhana. Orang stres butuh minum, orang senang butuh pesta, sehingga uang mengalir deras. Tapi rumus itu baru saja rusak. Laporan terbaru dari The Drinks Business di akhir 2025 mengungkap data yang bikin merinding para CEO. Raksasa alkohol global kehilangan valuasi pasar sebesar 830 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan itu sekitar 13.000 triliun rupiah. Cukup untuk membiayai APBN Indonesia berkali-kali lipat. Pertanyaannya, kemana perginya uang sebanyak itu? Dan kenapa Gen Z disebut sebagai tersangka utamanya? Ini bukan sekedar opini. Data dari Morgan Stanley dan analisis The Drinks Business menunjukkan bahwa saham perusahaan bir dan spirits terbesar di dunia mengalami penurunan nilai terparah dalam sejarah modern. Dikutip dari The Drinks Business, penurunan ini terjadi karena volume penjualan global yang stagnan bahkan minus. Dulu investor berani membayar mahal saham alkohol karena dianggap bisnis anti krisis, tapi sekarang alkohol dianggap sebagai sunset industry. Alasannya satu, konsumen masa depan mereka yaitu Gen Z tidak mau membeli produk mereka. Kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret 2025, konsumsi alkohol penduduk Indonesia usia lebih dari 15 tahun secara konsisten menurun sepanjang 2023 sampai 2025. Jika dilihat dari sisi ekonomi, rumah tangga berpengeluaran tinggi tercatat mengonsumsi alkohol lebih banyak dibandingkan kelompok dengan pengeluaran rendah. Namun anehnya konsumsi alkohol di perdesaan masih lebih tinggi dibanding perkotaan. Meski demikian, penurunan konsumsi di perdesaan justru turun lebih tajam. Dari 2024 ke 2025, konsumsi alkohol di perdesaan turun sebesar 0,08 liter per kapita, sementara penurunan di wilayah perkotaan hanya 0,01 liter per kapita. Data ini menunjukkan adanya perbedaan jenis alkohol yang dikonsumsi antar wilayah dan perubahan perilaku konsumsi yang tidak seragam. Perbedaan paling mencolok terlihat pada aspek jenis kelamin. Pada 2025, konsumsi alkohol penduduk laki-laki usia lebih dari 15 tahun tercatat 19 kali lebih besar dibandingkan perempuan. Meski demikian, tren penurunan terjadi pada kedua kelompok. Kenapa Gen Z memusuhi alkohol? Ada riset menunjukkan ada 3 faktor pembunuh utama atau the triple threat. Pertama, kontrol. Gen Z adalah generasi digital native. Mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa satu foto memalukan saat mabuk bisa viral di TikTok dan menghancurkan karir masa depan. Riset dari Google bahkan sudah memprediksi ini. Gen Z mengasosiasikan alkohol dengan kehilangan kendali dan kerentanan, bukan keren. Kedua, kesehatan. Tren sober curious bukan cuma gaya-gayaan. Data dari World Health Organization atau WHO yang menyatakan tidak ada batas aman untuk konsumsi alkohol benar-benar didengar oleh generasi ini. Mereka lebih memilih matcha latte, americano, atau cappuccino demi kesehatan mental dan menghindari anxiety atau kecemasan pasca mabuk. Ketiga, dompet dan alternatif. Alkohol itu mahal. Di tengah inflasi global, mabuk adalah hobi orang kaya. Plus di negara-negara yang melegalkan ganja seperti sebagian AS, Kanada, Belanda, data menunjukkan adanya pergeseran. Gen Z lebih memilih kanabis yang dianggap lebih murah dan tidak bikin hangover separah alkohol. Apakah raksasa alkohol akan diam saja melihat uang 830 miliar dolar hangus? Tentu tidak, mereka panik. Inilah kenapa sekarang kamu melihat banjir produk NOLO atau No and Low Alcohol. Data dari IWSR Drink Market Analysis memprediksi pasar minuman non-alkohol ini tumbuh lebih dari 30% dalam beberapa tahun terakhir. Ironisnya, perusahaan alkohol sekarang berlomba-lomba membuat minuman yang tidak mengandung alkohol. Mereka mencoba menjual rasa dan gaya hidup tanpa efek mabuknya. Kerugian 830 miliar dolar ini adalah sinyal keras. Budaya mabuk-mabukan ala boomers dan milenial sedang menuju kepunahan. Bagi Gen Z, sober atau kesadaran penuh adalah simbol status baru. Mereka ingin bangun pagi dengan segar untuk lari maraton atau bikin konten, bukan muntah di toilet karena hangover. Industri alkohol tidak akan mati besok, karena industri alkohol sudah berusia sekitar 7.000 tahun, tapi masa keemasannya sudah lewat. Pesta masa depan mungkin akan lebih tenang, lebih sehat, dan yang pasti lebih sadar. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tim sober atau masih setia dengan gelas wine? Tulis di kolom komentar.